2019 itu banyak juga kejadian penyelenggara di bawah yang wafat ya karena kecapean. Kita dituntut bekerja 24 jam. 24 jam, iya. Ya. Gitu. Capek nggak sih Pak Iwan kerja di KPU? Kalau misalnya capek, dibilang capek, ya gimana? Capek nggak capek itu harus tugas seorang karyawan di KPU. Harus siap 24 jam ya. itu betul-betul. Karena kan kita juga udah diambil sumpah ya. Harus diambil, udah pernah diambil sumpah. Jadi kerjaan sedikit apapun kita harus siap menerima. Welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor dengan semangat 5S, salam sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Kembali lagi bersama saya Tiwi, senang sekali kali ini saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman pemilih, dan kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang bisa dikatakan sebagai ice breakingnya di KPU Kabupaten Bogor gitu. Ini orang yang bisa membuat situasi itu adem di saat kita lagi bete-betean, di saat banyak pekerjaan, kita jenuh. Nah, adalah sosok seorang bapak ini yang betul-betul bisa membuat suasana kembali mencair. Oke, ini dia Bapak Iwan Sugandi. Bapak Iwan, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bu Tiwi. Kabar baik Bu Tiwi. Bapak Iwan ini ternyata tadi udah ngomong nih, teman pemilih grogi kita yang masuk studio. Karena biasanya nggak kayak gini nih, luas banget malah ya. Iya. Pak Iwan? Ya, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Masih sehat. Masih super jawabannya ya. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Oke Pak Iwan, kita langsung aja nih. Pak Iwan, tolong ceritakan dong ke teman-teman pemilih nih. Pak Iwan itu lahir di mana? Aslinya orang mana? Tanggal berapa? Kapan? Apa barengan sama kemerdekaan kah atau perang dunia kah gitu? Coba tolong diceritakan kita pemilih. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Tiwi. Saya lahir kebetulan di Kota Bogor. Di Kota Bogor. Asli Kota Bogor. Jadi campuran. Kalau Bapak dari Bandung, Ibu dari Bogor asli. Oh, Sunda kan? Sunda kelapa istilahnya kalau sekarang, zaman sekarang. Jadi tidak ada perbedaan dari Jawa Tengah lah, dari masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat. Siap. Ya. Berarti memang domisili sudah di sini di kota, di kabupaten? Dari semenjak lahir sampai sekarang masih di Kabupaten Bogor. Masih di Kabupaten Bogor ya. Anak, maaf Pak Iwan, ada berapa? Kalau masalah anak, saya sebenarnya maaf ya, ini dari istri pertama ada 1, yang kedua ada 2, jadi 3. Jadi 3 ya. Semua tinggal dengan Pak Iwan apa sudah besar-besar nih? Udah besar-besar. Kalau pertama di Bandung, yang kedua di Bogor, yang terakhir bungsu ada di Sidoarjo. Ada di Sidoarjo. Kebetulan dia sambil kerja, sambil kuliah, alhamdulillah anak sudah di Jogja. Sudah mandiri semua. Udah lega nih? Udah lega. Tinggal fokus kerja nih. Tinggal fokus kerja sekarang Bu Tiwi. Oke Pak Iwan. Bisa diceritakan juga nggak latar belakang pendidikan Pak Iwan nih, dari mulai TK atau PAUD nih, bukan Pak Iwan dari PAUD mungkin? Kalau zaman dulu belum ada PAUD, belum ada TK kebetulan saya SD-nya di SD Negeri 1 Cilenek Timur. SMP-nya kebetulan SMP Giki, terus berhenti pindah ke Imindang. Alhamdulillahnya punya sampai pendidikan SMA gitu. Cuman di SMA-nya aja gitu. Punya ijazah 2 sebenarnya. Oh, punya ijazah. Yang pertama SMA Negeri 2, baru mau sebulan lagi mau ujian Bu Tiwi ya. Sudah di drop out. Pindah lagi saya ke Sejahtera, baru seminggu drop out. Nah yang terakhir SMA Waskita gitu. Iya. Tapi betul. Kan pasti Pak Iwan nemu momen titik balik nih yang akhirnya oh iya harus serius nih, harus selesai sekolah gitu kan. Iya betul Bu. Itu yang ketika di SMA Waskita itu. Iya, saya mempunyai cita-cita mengikuti jejak orang tua. Saya kebetulan kan waktu itu masih aktif TNI di Atang Senjaya. Iya, kebetulan cita saya ingin meneruskan orang tua, pengen ikut pendidikan akabri. Cuman mungkin jalurnya beda-beda, saya mengendaknya ya begini, jadi akhirnya tapi bersyukur juga diterima di KPU Kabupaten Bogor, udah alhamdulillah gitu Bu Tiwi. Iya. Jadi di KPU ini dari tahun berapa Pak Iwan? Kalau masuk di KPU tahun 2004. Oh 2004
2004 kan berarti memang belum lama KPU berdiri ya? Belum, betul, ya? betul. Masih awal. Tapi sebelum di KPU saya sudah ngehonor di SDM masuk 2002, kebetulan SK Bupati. Oh, di Pemda. Di Pemda. Jadi udah lama gitu masuk di Pemda Kabupaten Bogor. Sudah sangat terbiasa bekerja di pemerintahan ya. Iya. 2004 masuk ke KPU. Ke KPU. Dari KPU sampai sekarang ya alhamdulillah pengangkatannya di KPU. Jadi dari awal masuk ke KPU itu sudah pegawai negeri apakah masih honor ketika itu? Waktu itu masih honor, Bu, masih honor. Masih honor. Betul. Berapa tahun Pak Iwan hingga bisa CPNS? Dari 2004 sampai 2006. Udah itu pemberkasan, baru 2008 CPNS. CPNS iya, sampai betul. Sekarang. Sampai sekarang. Pokoknya dasar lah pakai logo Korpri itu ya. Logo Korpri. betul. Oke, sekarang kalau untuk saat ini nih dari 2004 sampai saat ini atau Pak Iwan ini aktifnya di bidang apa untuk di KPU? Apakah continue terus misalkan di Subak umum ataukah pindah-pindah gitu? Dari 2004 nih Pak Iwan di bidang apa sih? Sebetulnya saya mengikuti apa yang diperintahkan sama pimpinan. Kalau pimpinan menugaskan tugas di sub bagian-bagian mana, selalu siap 24 jam. Siap, memang. Betul. Teman pemilih Bapak ini emang selalu siap deh. Selalu siap. 24 jam bahkan. 24 jam. Betul, Bu. Jadi untuk saat ini adanya di Subak? Di Subakul. Di Subakul. Fokus pekerjaannya untuk mengurusin surat masuk, surat keluar. Kalau ada undangan di KPU, otomatis untuk partai politik saya siap turun ke lapangan gitu. Oke, memang kalau Pak Iwan ini sudah sangat teruji nih untuk turun lapang ya. Iya. Mulai dari oke lah antar surat ketika tahapan juga mungkin untuk verifikasi partai politik mengikuti juga. Yang memang harus ke pelosok-pelosok Kabupaten Bogor. Betul, iya betul, Bu. Harus turun ke lapangan. Tapi asik ada Pak Iwan ya? Bukan asik lagi, enjoy stressing. Enjoy stressing. Jadi menikmati kestresan harus itu ya. Betul. Tapi kan dengan cara yang positif tadi kan betul, menikmati dengan cara positif, harus diikhlasin, harus berjalan dengan sesuai koridor. Oke nih Pak Iwan. Selama di KPU berarti sudah ikut pemilu berapa kali untuk pemilu besar 2004, 2009, 14? Dari pertama KPU ya? Dari 2009 pemilu presiden pertama SBY sampai 2004 sampai 2009 sampai 2014 dan 19 kemarin. Ya. Jadi udah komplit nih pemilu. Alhamdulillah. Pemilihan presiden secara langsung itu ya. Iya, saksi sejarah juga nih berarti Pak Iwan di Bogor. Alhamdulillah, Bu. Senior loh ini Bapak ini gitu. Nah, dari sekian banyak rangkaian pemilu nih, pengalaman yang paling seru itu di KPU tuh ketika apa Pak Iwan? Ketika saya menekuni bidang pengepakan di gudang. Itu yang paling seru. Iya. Tantangan buat saya itu di situ. Karena memang nih teman pemilih kalau untuk gudang terutama itu tentang logistik di Kabupaten Bogor itu sangat dahsyat jumlahnya ya. Iya, betul. Karena itu bisa jutaan ya surat suara saja berarti kan kalau untuk 5 itu dikali 15.000 TPS. 15 TPS. Iya, betul. Tantangannya apa Pak Iwan di logistik itu? Kalau tantangannya di logistik itu sebenarnya sih tidak ada masalah sebenarnya. Cuman bagi saya itu yaitu menghadapi kalau malam datang bahannya bisa tidur jam 2, jam 3, malah datang barang logistik. Itu dari situ tantangannya kuat nggak nih sampai pagi kita nih gitu. Betul. Dan itu bukan sehari 2 hari. Bukan sehari 2 hari, seminggu 2 hari. Selama kita harus ada barang yang belum dikerjakan harus siap 24 jam. Siap. Betul. Harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Ketika distribusi betul, Bu. Sampai pengiriman, sampai takut ada di mana di jalan kekurangan gitu harus siap. Betul, tantangan. Itu aja, Bu, tantangannya. Tapi itu kan ya misalnya bisa dinikmati lah. Bisa dinikmati. Tapi alhamdulillah loh Pak Iwan 2019 itu kita tantangannya lumayan dan pemilu di Bogor juga sukses gitu. Dan kita semua masih sehat walafiat ya. Alhamdulillah, karena kan, amin. seperti yang kita tahu 2019 itu banyak juga kejadian penyelenggara di bawah yang wafat ya karena kecapean. Kita dituntut bekerja 24 jam. 24 jam, iya. Gitu. Capek nggak sih Pak Iwan kerja di KPU? Kalau misalnya capek, dibilang capek, ya gimana? Capek nggak capek itu harus tugas seorang
karyawan di KPU harus siap 24 jam itu betul-betul. Karena kan kita juga udah diambil sumpah ya. Harus udah pernah diambil sumpah. Jadi kerjaan sedikit apapun kita harus siap menerima. Jadi Panca Prasetya yang selama selalu harus kita ucapkan itu harus benar-benar dijalankan sama kita. Gitu. Super kan nih ya teman-teman pemilih Bapak Iwan ini. Jadi jangan dilihat usianya senior, tapi semangatnya ini masih 45 banget dan dari kemarin udah bilang, "Teh saya mah ready ini kalau misalkan bentar lagi verifikasi parpol gitu kan." Iya, betul. Karena emang senang juga di lapangan ya. Iya. Interaksi sama teman-teman pemilih dan juga penyelenggara PPS PPK di bawah Iya. gitu. Nah, hal yang bikin sedih ada nggak sih Pak Iwan di KPU itu? Ada ya, waktu sedihnya saya kalau misalnya anak istri di rumah ditinggal kali ini di gudang. Sedihnya, Pak, saya anak sakit nih, bisa pulang nggak? Kata saya, ini tugas negara, mohon maaf, nanti aja besok kalau udah beres baru pulang. Itu sedih sekali dirasakan sampai sekarang. Apa ya? Dilema ya? Dilema. Satu sisi kepala keluarga, betul, tapi juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya, betul. Jadi harus pilih yang mana ya, saya harus tugas utama dulu. Gitu. Iya sih, tapi tetap kontrol lah ke rumah ya. Tetap kontrol, masih jadi dikontrol. Seimbang lah ya. Seimbang, jadi balance. Jadi balance. Nih, Pak Iwan punya harapan apa sih ke KPU Kabupaten Bogor, terutama untuk menghadapi pemilu 2024 ini? Harapannya apa? Kita seperti apa? Harapan saya ke depannya KPU Kabupaten Bogor supaya DPT semua yang ada urusan dengan pemilu harus terukur, teruji, dan juga kita tidak ada masalah setelah pemilu, tidak ada lagi ekses-ekses seperti KPU di demo kayak gitu. Terus ada gugatan di MK. Pokoknya KPU tetap harus punya kewibawaan, integritas tinggi, dan kita selalu on fire. Betul. Jadi kalau teman-teman pemilih ngelihat video kita waktu itu tentang launching sigap, betul. Yang paling terakhir tuh videonya Better itu Bapak Iwan ini. Pokoknya sebenarnya Bapak Iwan selalu semangat 45 kapanpun. Makanya saya tadi sebutkan sebagai icebreaker-nya KPU karena memang yang paling mencairkan suasana ini Pak Iwan ini gitu. Iya. Nah, ini terakhir nih Pak Iwan. Iya, siap, Bu. Yang ingin Pak Iwan sampaikan nih atau kata-kata mutiara nih untuk penyemangat Pak Iwan dan penyemangat kita teman-teman di kantor dan teman-teman pemilih. Seperti apa, ada nggak? Saya inspiratornya kepada kayak terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Di situ banyak cerita-cerita kalau kita menurut sejarah dibuka dari ilmu hipia, itu kenyataannya kalau kita bekerja dengan sesungguhnya dengan niat hati, insya Allah apapun niat yang akan kita dijalankan pasti ada hasilnya dengan baik dan bagus. Dan itu pasti tidak akan membohongi proses. Betul, tidak akan membohongi proses. Jadi ibaratnya kita berjalan di atas air, selalu mengiringi irama, pasti alhamdulillah. Kerjaan apapun kita kerjakan, mengalir gitu, ikhlas, betul. Jadi ketika hasilnya apapun hasilnya itu yang akan terbaik bagi kita dan semuanya untuk di lembaga KPU Kabupaten Bogor. Oke, super banget lah pokoknya dengan Bapak ini yang biasanya kita ketawa-tawa sekarang benar-benar sangat wise, sangat bisa memberikan ke kita ini inspirasi untuk tetap bekerja, tetap semangat di berbagai suasana ya. Iya, tetap betul. Ikhlas juga bekerja karena hasilnya pasti insya Allah akan lebih baik. Oke, teman pemilih nih Pak Iwan, waktunya juga kita terbatas nih. Makasih banget. Sama-sama. Udah siang ini akhirnya setelah beberapa kali kita tertunda. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Iwan. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Bapak Iwan Sugandi atau biasanya kami akrab memanggilnya Bapak Iwan. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Oke, nantikan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya di YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata, saya atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better.